Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hati Atifah dalam program Berani Bercerita. Percaya atau tidak, hingga saat ini masih banyak orang-orang yang mempercayai bahwa suku Jawa dan suku Sunda dilarang untuk menikah. Bagi sebagian besar orang, pernikahan antar suku tersebut diyakini menjadi pernikahan yang tidak langgeng dan penuh dengan perkara. Di sisi lain, orang Sunda ternyata tidak mau disebut orang Jawa. Kenapa sih bisa demikian? Sejatinya hal tersebut merupakan mitos dari legenda rakyat yang diwariskan secara turun-temurun melalui lisan maupun isyarat warisan. Warisan buruk itu erat kaitannya dengan sejarah tercampur mitos dari perang bubat di antara kerajaan Majapahit dari tanah Jawa dan kerajaan Pajajaran dari tanah Sunda yang terjadi 600 tahun lalu atau sekitar 1357 Masehi. Lantas, seperti apa sih sejatinya napak tilas orang Sunda akhirnya benci dengan orang Jawa, dan seperti apakah awal mula kisah larangan menikah suku Jawa dan Sunda? Mari kita selengkapnya. Sebelum Perang Bubat adalah cerita cinta berakhir menjadi tragedi latar peristiwa yang sangat menarik karena berkaitan dengan politik perebutan pengaruh dan kekuasaan antara kerajaan Majapahit di Jawa Timur dan kerajaan Galuh atau Pajajaran di Jawa Barat. Majapahit yang memiliki seorang mahapati bernama Gajah Mada saat itu adalah negara adik kuasa. Hampir semua kerajaan di Nusantara berhasil ditaklukkan. Namun kerajaan Galuh, perang tersebut seolah membawa sisa permusuhan antar kedua suku ini sehingga muncullah mitos jodoh antara orang Jawa dan Sunda. Selain itu, banyak pula yang menyatakan bahwa perempuan Jawa yang menikah dengan pria Sunda dikhawatirkan tidak bahagia, lupa dengan orang tua dan mengalami keterpurukan dalam masalah finansial. Kisah Dia Pitaloka yang merupakan putri kerajaan Sunda. Dia dijodohkan dengan Hayam Wuruk yang berhasrat untuk menjadikannya sebagai permaisuri. Tradisi ketutkah Dia Pitaloka sebagai gadis yang memiliki kecantikan luar biasa. Dia jatuh cinta pada seorang putri cantik cerita Dia Pitaloka dari kerajaan Galuh dikawali Ciamis yang dilihatnya pada sebuah lukisan. Hewan Wuruk melamar Dia Pitaloka dan mereka sepakat menikah. Selain soal asmara, pencegahan ini juga sebagai upaya penaklukan Majapahit. Melalui perkawinan Hayam Wuruk Raja Majapahit, mungkin dengan disadari alasan politik ingin menjadikan putri citra resmi, tapi kalau nggak sebagus istrinya, dia adalah seorang anak perempuan dari Prabu Maharaja Linggabuana. Pati Madu pun mak comblang dari Majapahit datang ke kerajaan Sunda untuk menjodohkan Tian. Melamar Tuan Putri Sunda dalam suatu pernikahan kerajaan perjodohan ini menjadi peluang untuk mengikat persekutuan dengan kerajaan Majapahit yang besar dan jaya. Raja Sunda dengan sukacita memberikan restunya dan ikut pergi mengantarkan putri ke Majapahit untuk menikah dengan Hayam Wuruk. Mereka menantikan jemputan dari pihak Majapahit serta upacara kerajaan yang pantas, layaknya pernikahan agung kerajaan. Akan tapi, Gajah Mada Majapahit malah memandang ini sebagai kesempatan untuk menaklukkan Sunda di bawah kemarau jalan Majapahit. Dia pun bersikeras bahwa sang putri tidak akan diangkat menjadi Ratu Majapahit, tetapi hanya menjadi selir yang dipersembahkan untuk Raja Majapahit. Sebagai tanda takluk kerajaan Sunda di bawah kekuasaan Majapahit, akhirnya mereka sungguh sangat murka dan merasa dipermalukan oleh tuntutan Gajah Mada. Singkat cerita, Raja Linggabuana dari Galuh ditemani oleh sejumlah penggawanya mengantar Dia Pitaloka ke Majapahit. Sesampainya di Bubat yang berada di sebelah utara Trowulan ibu kota Majapahit, terjadi kesalahpahaman. Kerumunan raja ini dikepung oleh pasukan Gajah Mada, terjadi perang tanding yang tak seimbang. Raja Linggabuana dan para penggawanya terbunuh. Dia Pitaloka dan para dayang pengiringnya kemudian memilih bunuh diri atau mati dalam dekapan. Tradisi dan kisah-kisah lokal menyebutkan bahwa dalam kesedihan dan hati yang remuk rendam, sang putri melakukan bunuh diri untuk membela kehormatan dan harga diri negaranya. Menurut tradisi, kematian Dia Pitaloka diratapi oleh Hayam Wuruk serta segenap rakyat kerajaan Sunda yang kehilangan sebagian besar keluarga kerajaan. Oleh karena itu, masyarakat Sunda
kehilangan, sang putri dan raja Sunda dihormati dan dipandang sebagai suatu keberanian dan tunggakan mulia untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Sejak itu, penerus Raja Linggabuana yang kemudian dikenal sebagai Siliwangi mengeluarkan sebuah larangan atau pamali. Alasan larangan para lelaki Sunda untuk menikahi perempuan Jawa. Larangan dengan berbagai pamali ikutan lainnya diwariskan dan dilestarikan sebagai turun-temurun melalui sebuah kisah Pasunda Bubat dalam Kidung Sundayana. Kidung itu sendiri dinyanyikan dalam pergelaran budaya bahwa ketika ibu menabok anaknya akibat rasa kecewa, marah terhadap Gajah Mada menjadi memori kolektif. Lamaran orang Sunda kepada semua orang di Jawa tampak dari Kidung Pasundan Bubat, kendati tidak sama hebatnya. Barangkali bisa disamakan dengan syair Hikayat Perang Sabi atau Hikayat Perang Sabil yang banyak dikembangkan ibu-ibu di Aceh untuk mengorbankan semangat perlawanan terhadap penjajahan kafir Belanda. Bedanya, Hikayat Perang Sabil ditunjukkan untuk mengorbankan semangat mengusir penjajah, sementara Perang Bubat ditujukan kepada orang Jawa sebagai sesama anak bangsa dan serak kultur dekat yang sesama menyentuh. Itulah tadi sederet kisah napak tilas penyebab orang Sunda membenci suku Jawa, serta pantangan menikah antara Sunda dan Jawa. Semoga seiring bergulirnya masa, mitos-mitos tersebut lambat laun berkerumun antara Jawa dan Sunda bisa semakin meningkat dan harmonis. Sebagaimana tanggapan Anda semua mengenai mitos tersebut? Apakah Anda percaya atau tidak? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Berterima kasih dan sampai jumpa.